in, nanti Bapak dan Ibu akan menemukan seperti ini. Ini bisa buat kuis baru atau temukan kuis. Kita bisa menemukan kuis-kuis yang lain juga di sini. Karena saya sudah membuatnya di sini di kuisku. Nah, saya ada ini yang digunakan untuk anak-anak. Ini petaminya juga sama. Lalu yang ini akan kita gunakan pada latihan hari ini. Baik dan Bapak dan Ibu, saya tidak akan membahas mengenai cara pembuatan kuisnya karena mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah ya untuk membuat kuisis. Kalau misalnya ada yang belum pernah, mungkin nanti ada di pertemuan yang lain untuk membahas cara membuat kuisisnya. Nah, ini Bapak dan Ibu kuisnya yang akan kita share. Yang pertama, sebelum kita share, berarti kita harus memasukkan kelas atau mengintegrasikan kelas terlebih dahulu. Di sini ada temukan kuis, ada kuisku, ada hasil, ada kelas. Nah, ini kita klik kelas. Nah, ini kelas sudah saya isi di sini Bapak dan Ibu. Makanya tadi kelas yang ada di Classroom sebanyak tadi ada 10 ya di sini. Ada 10 kelas. Nah, ini sudah masuk ke dalam kuisis. Tapi bagaimana kalau misalnya belum? Kalau misalnya belum, berarti nanti tinggal diperbaharui kelas Google. Nah, di sini. Atau ini caranya mudah Bapak dan Ibu. Kita masuk kuisis, lalu nanti tinggal klik di sini ada perbarui kelas Google. Atau kalau misalnya belum ada kelasnya, biasanya itu tombolnya integrasi Google Classroom, diintegrasikan dengan Google Classroom di sini tombolnya. Nah, kalau misalnya akunnya mau ganti, tinggal diganti akun. Nah, ini adalah kelas yang sudah dimasukkan, lalu nanti klik simpan di sini. Nah, kalau misalnya sudah disimpan, nanti akan masuk ke kelas ini. Nah, ini adalah kelas-kelas yang sudah bergabung pada Putus-putus Bu Dwi. Ya, halo? Sinyalnya putus-putus. Suaranya putus-putus. Oh, gitu ya. Oke. Halo? Halo? Ya, halo? Ya, bisa lanjut Bapak dan Ibu? Agak telat ya? Masuknya telat ya? Ya, halo? Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Masih putus? Wah, gimana nih? Udah buat ada 10 kelas, lalu ditambah dengan VCT 6 Jawa Barat. Nah, ini adalah kelas yang baru yang akan saya gabungkan. Nah, kalau misalnya sudah ada kelas di sini, artinya kelas ini sudah bergabung dengan kuisis. Bapak Ibu tinggal pilih kuis mana yang akan digabungkan dengan kelasnya. Nah, sekarang klik menu kuisku. Nah, misalnya kita buka, klik yang ini, kuisnya yang akan dibuka, yang akan dibagikan ke anak-anak. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu main langsung, bisa jadikan PR. Kalau jadikan PR itu berarti kuisnya itu bisa ditentukan atau dibuka hingga waktu yang kita tentukan. Misalnya kuisnya dibuka dari hari ini jam 10.31, nanti hingga hari kapan, jam berapa itu bisa ditentukan di sini. Kalau misalnya kita mau main langsung, itu tinggal diklik di sini main langsung. Nah, di sini ada mode permainannya, ada tim. Kalau tim itu berarti nanti secara kelompok. Ada klasik, ada ujian. Kalau misalnya klasik, kita pilih yang klasik aja dulu. Misalnya seperti ini. Siswa bisa menjawab dengan langkah mereka sendiri, bersaing secara individual, dan memiliki keseruan di sepanjang jalan. Tadi ada suara ya, ada musik, lalu ada bunyi TikToknya, lalu ada waktunya yang berjalan. Anak-anak sih bilangnya seru banget katanya. Begitu. 1000 tapi deg-degan katanya, bilangnya begitu.
Nah, ini tetapkan kelas yang dipilih. Nah, kuis ini akan diperuntukkan untuk kelas mana aja. Itu bisa kita pilih. Misalnya saya akan pilih kelas yang VCT tadi. Kelas VCT tadi belum ada isinya nih. Ini contohnya aja ya Bapak dan Ibu. Nah, ini judul tugasnya. Silakan nanti diberikan judul tugasnya, misalnya ini keluar. Bentar. Ini kelas yang dipilih satu, apa ya, judulnya kuis, misalnya VCT gitu aja deh. Lalu selanjutnya, klik selanjutnya. Nah, ini ada pengaturan lanjutan Bapak dan Ibu di bawah. Nah, peluang siswa, berapa kali murid dapat mengakses kuis ini? Kita mengizinkan anak-anak mengerjakan hanya sekali. Kalau misalnya bisa dijadikan sebagai ulangan, berarti kita klik satu kali di sini. Kalau misalnya anak boleh mengerjakan hingga dia mendapatkan nilai 100, misalnya sebanyak 3 kali, berarti kita pilih 3 kali, 4 kali, 5 kali silahkan, atau tak terbatas hingga dia nilainya mencapai 100 misalnya, atau betul semua. Itu bisa. Jadi anak bisa mengulang kuis yang kita berikan kapanpun atau pada waktu yang ditentukan oleh kita. Lalu di sini ada tunjukkan pertanyaan di game. Nah, pertanyaannya ya tentunya harus ditunjukkan ya Bapak dan Ibu, jangan pertanyaannya dihilangkan. Lalu tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Ini bisa diaktifkan, jadi setelah babak dia mengerjakan selesai, anak-anak bisa tahu jawabannya yang betul. Nah, ini pengaturan permainan, ada waktu, ada tunjukkan papan peringkat, ada pertanyaan diacak, pilih jawaban diacak. Nah, ini ada pengaturannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, kita tunggu Bapak dan Ibu prosesnya. Nah, ini jaringannya lumayan nih, agak lama. Nah, ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nih, permainnya telah dikirim. Lalu ini linknya. Nih, terima undangan. Terus nanti membutuhkan, kalau misalnya masih membutuhkan kode game, di sini diklik. Nah, ini kode gamenya yang harus kita informasikan ke anak-anak. Misalnya gini, kita tinggal di copy. Nah, ketika anak-anak sudah siap, nanti kita bisa mulai gamenya di sini. Nah, ini untuk memastikan anaknya siap atau tidak, nanti anak-anak akan masuk join dulu. Nanti kita lihat di classroom-nya dulu. Kita klik di sini. Ini tadi yang saya bagikan kuisnya adalah hanya kelas ini Bapak dan Ibu, kelas yang lainnya tidak. Nah, ini kita klik. Nah, kita lihat. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah masuk otomatis. Kuisnya sudah masuk di sini otomatis. Kalau misalnya kita klik. Maaf, salah. Di classwork di sini. Kita lihat di classwork atau tugas kelas. Nah, ini kuisnya sudah masuk. Nah, ini ada dua kuis. Yang pertama adalah mobile link. Kalau misalnya dengan menggunakan handphone, berarti diklik yang ini, linknya. Lalu kalau misalnya menggunakan web link, berarti yang ini. Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Sudah terintegrasi sekarang dengan, jadi anak sudah masuk, Bapak dan Ibu tinggal mengumumkan di stream, diumumkan di sini. Misalnya seperti ini. Kode join untuk kuisis, yaitu yang tadi. Nah, ini kalau misalnya kita mau umumkan untuk semua kelas, berarti kita pilih semua kelas di sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nggak usah mengumumkan satu-satu di setiap kelas, tapi Bapak dan Ibu cukup mengumumkan hanya di satu kelas, tapi ini di checklist semua. Nanti pengumumannya akan masuk ke semua kelas. Karena tadi kuisnya hanya ada di satu kelas, yaitu kelas VCT, saya checklist yang ini aja dulu, yang ini aja satu. Kalau misalnya kita mau semua kelas, berarti di checklist semuanya.
Nanti pengumuman ini akan di-share ke semua kelas, lalu kita post. Begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini udah masuk ya. Please join class. Nah, ini anak sudah bisa mulai join di sini. Nanti dengan memasukkan kode joinnya adalah yang ini, yang tadi nih. Nah, ini. Kalau sudah, baru nanti kita klik mulai. Begitu Bapak dan Ibu. Kalau sudah mulai, nanti anak bisa muncul seperti ini tadi. Nah, ini seperti yang ini tadi nih. Ketika mulai, nanti di tampilan di handphone anak, tampilannya akan seperti ini. Nah, ada musiknya, ada suaranya, ada waktunya juga. Nah, ada peringkatnya juga. Gitu. Nah, sekarang saya akan perlihatkan tadi ya nilainya yang ketika anak sudah masuk, sudah mengerjakan kuisis, reportnya, bagaimana hasilnya. Nah ya, anak sudah mengerjakan nih, anak sudah selesai mengerjakan, kita bisa lihat hasilnya dari sini. Bisa lihat dari kuisisnya sendiri. Di kuisisnya ada Ibu, karena ada 10 kelas, sebenarnya jumlah siswanya 340-an, 340-an. Karena mereka ada yang mengerjakan 2 kali, 3 kali, jadi jumlahnya ada 500-an. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ketepatan 68%, lalu jumlah siswanya ada 248 siswa ya. Yang ini yang mengerjakan dari 248 yang masuk, yang mengerjakan 210. Berarti tadi ada 500 pemain, berarti itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Yang ini belum selesai, ada 38 siswa yang belum selesai mengerjakan. Nah, ini ada posisi terbaik Bapak dan Ibu nih. Ada yang terbaiknya, bisa kelihatan siapa orangnya, nilainya. Ini bisa juga dikirim email ke orang tua kalau misalnya kita tadi mengirim email. Kalau misalnya kita mau lihat yang pertama, yang cuman 1 kali misalnya mengerjakan, itu tinggal diklik di sini. Nah, ini yang pertama nih. Ini yang pertama berarti nih 2 percobaan. Ini ada yang 2 kali percobaan, ada yang beberapa kali percobaan, upaya ke-1 ya. Ini 2 kali percobaan, ada 9 kali percobaan nih, ada yang 9 kali ternyata. Saya sengaja anak tidak dibatasi mengerjakannya, paling enggak anak memahami kompetensi yang saya ajarkan. Selain kita bisa mengambil nilai yang pertama, juga bisa dari sini ya, nilai pertamanya kan masuk juga di sini, ada berapa persen. Saya niatnya memberikan kuis ini adalah digunakan untuk latihan supaya mereka memahami kompetensi saya, dan juga bisa dimasukkan kepada nilai-nilai tugas. Nah, ini nilainya. Lalu bagaimana dengan nilai di classroom? Nilai di classroom juga sudah masuk Bapak dan Ibu. Kita cek di sini. Misalnya MIPA 1 tadi. Ini classwork. Lalu ada quizzes, view assignment. Nah, ini nilainya. Ini yang sudah mengerjakan. Nah, ini masuk quizzesnya ke classroom Bapak dan Ibu. Misalnya kita lihat punya Desi Permatasari, di sini nilainya udah 100. Kita lihat jawabannya. Kita nggak usah memberikan nilai lagi Bapak dan Ibu, karena sudah terintegrasi langsung nilai yang ada di quizzes itu masuk ke dalam Google Classroom. Nih, coba kita lihat. Atau bisa nggak nih hasilnya? Nah, ini hasilnya, reportnya Bapak dan Ibu.
Nih korek karena tadi jawabannya dia mendapatkan nilai 100. Dia tidak ada jawaban yang salah. Dia jawabannya betul semua. Ini namanya tadi Desi Permatasari, respon, nama responnya, respon ini. Ini jawaban betulnya, semuanya betul. Nilainya 100. Ya, begitu mungkin Bapak dan Ibu untuk integrasi. Ini nilai